Di malam ke rumah sakit mengambil tes karena disarankan di sana kan kalau kita tidak bisa maka akan diambil oleh perusahaan ini dia akan jadi didampingi pemerintah latar belakang Fadli sendiri bisa ikut dalam penerbangan itu dan tujuannya apa sebenarnya, Pak? Ya, Fadli ini profesi selama ini dia adalah sebagai kopilot ya di perusahaan penerbangan 6. 6 ini adalah anak perusahaan daripada Sriwijaya. Nah, tadi malam Direktur Operasi 6 yaitu Kapten Ishak nelpon langsung kami dan minta maaf. Fadli ini dengan satu tim 6 orang ditugasi ke Pontianak untuk membawa pesawat 6 dari Pontianak ke tujuan lain. Tapi berhubung pada waktu yang ditentukan pesawat 6 tidak ada yang menuju Ponti, yang ada Sriwijaya. Akhirnya dia numpang atau naik pada pesawat Sriwijaya SCY-182 ini. Yang status dia di sana adalah sebagai extra crew istilahnya itu. Jadi perusahaan yang menugasi dia ke Pontianak untuk mengambil atau membawa pesawat dari Pontianak ke tempat lain. Izin Pak, Fadli sendiri anak keberapa? Fadli ini anak saya yang ketiga, yang paling bungsu, yang paling kecil, yang paling bontot ya. Mulai berprofesi sebagai kopilot sejak tahun berapa, Pak? Dia 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu di 6 ya. Dia sekolahnya juga di perusahaan pendidikan 6 yang ada di Bangka Belitung. Boleh dikonfirmasi Fadli alumni dari UNER, Pak? Betul? Ya, jadi anak saya ini memang dia tamatan sarjana hukum Erlangga. Ya. Setelah tamat itu kan biasa dia mau masuk profesi apa, sambil menunggu dia tentu cari-cari kerjaan. Dia tuh ketemu sama teman-teman yang lama. Dan kebetulan temannya itu ada salah satu namanya Iqbal, sudah lebih dulu menjadi pilot tapi di Lion. Nah, saya diskusi ternyata kok ini cita-cita aja mungkin nyambung juga ya. Sarjana hukum dengan ini walaupun tidak ini tapi bisa connect juga. Karena di dalam dunia penerbangan itu dari segi safety-nya juga memerlukan orang-orang hukum gitu ya. Maka dia ikut sekolah atau pendidikan di Bangka Belitung 1 tahun 2 bulan nggak salah. Setelah itu baru ikut lagi simulator, pelatihan lagi 3 bulan baru menjadi kopilot di perusahaan yang sama di 6 juga ya. Pak, informasinya Ibu tadi barusan dipanggil ke Polda? Oh, bukan dipanggil, bukan dipanggil, jadi ini inisiatif kita. Karena tadi malam ditawarkan oleh 6, apakah Bapak dan Ibu tidak perlu ke Jakarta, kami akan fasilitasi semua. Tapi dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan ya, COVID, dan kita juga harus swab macam-macam. Jadi setelah pertimbangan dengan keluarga, sebaiknya kita tidak usah ke Jakarta. Dan itu yang kita sampaikan tadi malam sama Direktur Operasi PT 6 ya. Tapi informasi sampai di TV yang kami dengar tadi, untuk memastikan nanti korban dan sebagainya kan diperlukan suatu tes DNA orang tua. Nah, untuk itu ada mekanismenya, ada mediatornya. Tidak perlu juga ke sana, tetapi bisa diambil DNA yang di sini, tapi melalui rumah sakit Bayangkara. Jadi ini inisiatif kami, bukan dipanggil ke Polda, kami inisiatif. Kebetulan anak saya yang pertama juga dokter. Tadi diskusi dengan DPI tadi, dibantu untuk mengambil sampel DNA, bisa rambut, kuku, dan ini supaya nanti dikirim, nanti akan diambil oleh 6 juga, dikirim sampel tadi ke rumah sakit Polri Jakarta sehingga bisa dicocokkan. Itu akan lebih mempercepat proses klarifikasi atau identifikasi si korban. Terakhir kontak dengan anak Bapak, oke? Kemarin sekitar jam 7, jam 8 pagi kemarin dia menyatakan ke mamanya, dia setiap dia terbang kemana atau pergi kemana dia selalu informasikan. Nah, dia informasikan dia mau ke Pontianak, tidak membawa pesawat tetapi sebagai penumpang. Mungkin harapan Pak dari keluarga? Ya tentu harapan keluarga dengan doa teman-teman semua media, wartawan sebagainya, saudara-saudara, tentunya harapan kami anak kami ini bisa diketemukan ya, termasuk penumpang Sriwijaya yang lain bisa teridentifikasi dan keadaan selamat. Itu harapannya. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak lain, tentu kami dengan ikhlas
melepas kepergian ini, yang penting petunjuk atau arahan dari apa namanya jalan Allah yang terbaik. Dan tentu kami akan mendoakan supaya anak kami ini betul-betul diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, dan kami pun juga tabah menghadapi ini. Dan ini cobaan yang perlu kita sikapi dengan baik. Dan tentu kami bersedih, semua pasti tahu bersedih. Anak sayang kami juga, anak paling itu dia masih bujangan, belum married ya. Ya tentu dia punya cita-cita, pasti punya cita-cita. Kadang-kadang cita-cita dia itu tidak bisa dilimpahkan ke kita, tapi ke teman lain mungkin dilimpahkan. Tapi kami bisa membaca secara naluri. Terima kasih Cukup, banyak Pak. Bapak. Izin, nama lengkapnya Pak? Di mana? Nama Ini saya ada, Pak. itu ada Ya. kartu nama saya ada. Ya silakan.